Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah video sederhana kaitannya dengan UTS Usul Fiqh. Nama saya Suhaili, kelas A28 dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Namun sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada Bapak dosen Haji Zainul Alim LCMA. Terima kasih atas segala bimbingannya. Pada soalan yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan pengertian usul fiqh secara terminologi. Menurut Abdul Wahab Khalaf, usul fiqh adalah ilmu tentang kaedah-kaedah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara' mengenai perbuatannya yang terperinci. Maksud dari kaedah-kaedah itu dapat dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara' mengenai perbuatan, yakni bahwa kaedah-kaedah tersebut merupakan cara-cara atau jalan-jalan masalik yang harus ditempuh oleh mustanbih untuk memperoleh hukum-hukum syara'. Objek kajian usul fiqh yang pertama, sumber atau dalil hukum berupa Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yang kedua, kaedah-kaedah dan cara menerapkannya pada sumber dan dalil hukum. Yang ketiga, mujtahid dan ijtihad. Yang keempat, hukum syara'. Selanjutnya, sejarah singkat tentang perkembangan usul fiqh. Usul fiqh pada masa Rasulullah SAW, berbagai konsep usul fiqh dapat ditemukan penggunaannya pada masa Rasulullah SAW. Semua itu belum menjadi konsep baku, melainkan hanya sebagai buah dari pemecahan masalah praktis. Usul fiqh pada masa sahabat, pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum, diantaranya ijtima' sahabat dan maslahah. Usul fiqh pada masa tabi'in, generasi setelah sahabat, mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Para sahabat tersebut berperan dalam penyebaran ajaran Islam dan menjadi tempat masyarakat masing-masing daerah meminta fatwa. Mereka pun memiliki murid-murid di daerah-daerah tersebut. Murid-murid sahabat itulah yang kemudian menjadi tokoh hukum di daerahnya masing-masing. Usul fiqh pada masa Imam Mazhab. Pada masa Imam Mazhab inilah pemikiran hukum Islam mengalami dinamika yang sangat kaya dan disertai dengan perumusan usul fiqh secara metodologis. Artinya ada kesadaran mengenai cara pemecahan hukum tertentu sebagai metode khas. Berbagai perdebatan mengenai sumber hukum dan kaidah hukum melahirkan berbagai ragam konsep usul fiqh. Selanjutnya, hukum. Hukum menurut usuliyun atau ulama ahli usul fiqh adalah titah Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan yang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan maupun wadai. Contohnya, untuk menyimpulkan bahwa hukum sholat adalah wajib, diperlukan banyak dalil dari Quran maupun hadis yang kemudian diproses dengan metode tertentu sampai akhirnya pada kesimpulan tersebut. Sedangkan menurut fuqaha, ulama ahli fikih, hukum adalah sifat yang bersifat syar'i yang merupakan pengaruh dari titah Allah SWT atau pengaruh titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan maupun wadai. Contohnya, bersuci merupakan implementasi pertama yang bisa dilakukan. Bersuci bisa berarti apa saja, mulai dari wudhu, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, hingga mandi wajib. Selanjutnya, hukum yang dimaksud dengan hukum ta'lifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf
untuk melakukan sesuatu atau tidak berbuat. Ada dua unsur wajib yang membedakan dengan hukum ta'rifi yang lain adalah adanya sifat al-luzum, mesti, tegas, pasti untuk melakukannya, sehingga hukum perbuatan tersebut tidak bersifat anjuran semata. Adanya janji bagi yang melakukannya, ancaman dosa bagi yang meninggalkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum wadai adalah aturan yang mengandung ketentuan bahwa sesuatu merupakan sebab bagi suatu yang lain, atau menjadi syarat baginya, atau menjadi penghalang baginya. Dinamakan hukum wadai karena yang menentukan atau menetapkan hukum itu adalah syari'. Pembuat hukum atau Allah SWT. Umpamanya Allah lah yang menentukan bahwa hendak melakukan sholat sebagai sebab wajibnya wudu, istitah sebagai syarat bagi wajib melaksanakan ibadah haji. Pembunuh pewaris terhadap ahli warisnya sebagai penghalang mendapatkan warisan tanpa berhubungan dengan permintaan dari mukallaf. Selanjutnya, Al-Quran dan Al-Hadis, terutama Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah SWT. Artinya Al-Quran dan Rasulnya, kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di samping itu, sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah ia. Mungkin sekedar ini yang bisa saya sampaikan, namun perlu sedikit saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan di atas tadi berdasarkan sumber-sumber yang saya dapatkan dari salah satunya adalah Usul Fiqh 1, penulis dari Dr. Hajah Rusdaya Basirul JMA, dan beberapa jurnal yang lainnya. Saya atas nama pribadi mohon maaf sekiranya penyampaian dan apa yang saya paparkan tidak sesempurna atau banyak kekurangannya. Terima kasih atas segala bimbingan Bapak dosen. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi diri saya sendiri pada khususnya, dan mungkin bagi sebagian teman-teman yang menyaksikan video sederhana ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.